dengan NIM 1192340. Nah, kalian pasti udah nggak asing nggak sih sama produk ini? Itu adalah produk yang berasal dari perusahaan Nestle, atau nggak perusahaan yang udah kita tahu dari dulu, yaitu kayak contohnya ada Denkau, ada Milo, kayak sereal-sereal, atau bahkan makanan-makanan yang sering kita jumpai di supermarket. Nah, Nestle ini tuh asalnya dari Swiss dan udah ada sejak tahun 1866. Tujuannya tuh bikin makanan dan minuman yang sehat, bergizi, dan punya kualitas yang tinggi. Jadi di video ini aku bakal ngebahas SWOT tentang PT Nestle di Indonesia yang ngebuat perusahaan ini semakin berkembang, dan apa saja sih peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dipunyain sama perusahaan ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nestle punya brand global yang kuat dan dipercaya. Udah dikenal di seluruh dunia sebagai perusahaan makanan dan minuman bergizi. Produk-produknya juga berkualitas tinggi dan inovatif, seperti susu, kopi, makanan sehat yang terus dikembangin lewat penelitian. Selain itu, Nestle juga punya jaringan distribusi luas dengan sistem supply chain global dan teknologi Nikita, menjadikan pengiriman produk lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, mereka punya komitmen besar terhadap kesehatan dan lingkungan, lewat kebijakan kerja aman dan standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Harga produk Nestle cenderung lebih mahal daripada merek lokal. Promosi di digital juga belum maksimal, dan ada ketergantungan bahan baku impor yang bikin sensitif sama nilai tukar. Dulu juga Nestle sempat kena isu penarikan produk dan promosi susu bayi yang menurunkan citra perusahaan. Lanjut ke opportunities atau peluang. Kini, tren hidup sehat semakin meningkat, cocok banget sama fokus Nestle di bidang gizi. Pasar kopi dan teh instan juga berkembang pesat di Indonesia, apalagi kita salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Kemajuan teknologi dan e-commerce membuka peluang promosi baru, ditambah dukungan pemerintah untuk investasi asing dan produk halal. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Persaingan semakin ketat dan bersaing dengan perusahaan seperti Danone, Indomilk, dan Frisian Flag. Lalu ada pengaruh fluktuasi ekonomi dan kebijakan perdagangan yang mengubah harga bahan baku. Selain itu, selera anak muda juga cepat banget buat berubah. Jadi Nestle ini harus terus untuk berinovasi. Dan jangan lupa ada juga isu lingkungan yang bisa jadi ancaman kalau nggak ditanganin dengan serius. Nah, setelah tadi kita bahas tentang SWOT, sekarang kita bakal nge-analisis dan gimana caranya sih SWOT Matrix dari PT Nestle Indonesia ini bisa terus mengembangkan strateginya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu strategi SO atau Strengths Opportunities. Strategi ini artinya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk meraih peluang yang ada. Nestle bisa menggunakan reputasi global dan kualitas produknya untuk memperkuat posisi di pasar makanan dan minuman sehat, termasuk produk halal. Selain itu, Nestle juga bisa terus meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan tren hidup sehat masyarakat. Misalnya dengan membuat susu rendah gula, kopi organik, atau makanan bernutrisi tinggi. Dan jangan lupa, Nestle juga perlu mengoptimalkan teknologi supply chain dan digital marketing supaya bisa menjangkau pasar online yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi ini fokus untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Caranya, Nestle bisa lebih aktif di media sosial dan e-commerce, membuat promosi produk, dan meningkatkan kedekatan dengan konsumen muda. Lalu, mereka juga bisa menekan harga produk dengan efisien di rantai pasok. Hal ini agar bisa menjangkau pasar menengah ke bawah. Selain itu, Nestle bisa meningkatkan citra perusahaan dengan kampanye sosial bertema Good Food, Good Life yang berhubungan dengan visi dan misi mereka. Sekarang kita masuk ke strategi ST atau Strength Threats. Strategi ini tujuannya untuk menghadapi ancaman dengan kekuatan yang sudah dimiliki. Nestle bisa mempertahankan sistem kontrol kualitas dan inovasi R&D-nya, biar tetap unggul daripada pesaing. Mereka juga bisa bekerja sama dengan pemasok lokal, jadi nggak terlalu berdampak fluktuasi ekonomi global. Dan yang paling penting, Nestle bisa menjalankan strategi joint venture bareng perusahaan lokal biar lebih mudah menyesuaikan diri dengan pasar Indonesia. Terakhir adalah strategi WT atau Weakness Threats,
Ini strategi untuk mengurangi kelemahan sambil menghadapi ancaman. Nestle bisa mengurangi ketergantungan bahan impor dengan memperluas kerjasama dengan petani dan produsen lokal. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dengan menunjukkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan tentu saja, Nestle ini bisa mengembangkan strategi harga yang lebih kompetitif, misalnya lewat promo, paket ekonomis, atau varian kecil supaya bisa bersaing dengan produk lain. Nah, hasil analisis SWOT tadi ngebuat Nestle punya banyak peluang untuk terus tumbuh asal bisa memanfaatkan kekuatan yang ada dan tetap adaptif dengan perubahan pasar. Dari pembahasan tadi kita simpulkan bahwa PT Nestle itu punya perusahaan yang kuat banget di Indonesia dari segi mereknya, kualitas, dan juga inovasi. Tapi dari kelebihan itu mereka juga tetap punya tantangan. Nah, dari tantangan itu muncullah strategi kayak yang tadi aku udah sebutin, membuat Nestle ini tetap terus terkenal di Indonesia. Nah, segitu aja penjelasan tentang SWOT dari PT Nestle di Indonesia, gimana caranya perusahaan besar tetap terus bertahan dan berinovasi di tengah tantangan global. Semoga penjelasan yang aku sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih.